Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Fauzan. Di sini adalah saya ingin menjelaskan hasil tugas akhir dari proyek data science di bootcamp Sunbercode ini. Jadi yang pertama adalah business understanding. Jadi dari soal yang diberikan, tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengurangi kerugian finansial yang disebabkan oleh transaksi penipuan dan meningkatkan keamanan sistem pembayaran Pay Now secara keseluruhan. Lalu definisi masalahnya adalah Pay Now ini menghadapi masalah peningkatan jumlah transaksi fraud yang belum dapat diidentifikasi polanya secara jelas. Lalu ada pertanyaan kunci untuk analisis mendalamnya. Yang pertama, apa saja karakteristik utama transaksi yang teridentifikasi sebagai fraud? Lalu yang kedua, apakah ada pola waktu, jam, hari dalam minggu atau bulan tertentu di mana transaksi fraud lebih sering terjadi? Lalu bagaimana perbandingan nilai transaksi antara transaksi fraud dan non-fraud? Lalu apakah ada pola geografis atau demografis tertentu yang terkait dengan transaksi fraud? Dan yang kelima adalah variabel atau fitur apa saja yang paling berkorelasi dengan kejadian fraud. Lalu yang kedua adalah data understanding, yang dimana langkah atau sub dari data understanding adalah kita memuat dataset dari G-Drive. Lalu kita tampilkan beberapa data dari G-Drive tersebut. Di sini saya sudah berhasil menampilkan. Lalu investigasi awal. Untuk melakukan investigasi awal terhadap dataset, yang kita lakukan adalah menampilkan informasi dasar menggunakan info dan juga bentuknya menggunakan shape. Lalu beberapa baris pertama menggunakan head dan statistik deskriptif. Untuk kolom numerik menggunakan describe. Di sini terlihat ya infonya ada apa aja. Lalu menggunakan head ada 5 baris. Pertama dari data frame menggunakan pandas. Lalu juga ada describe dari data frame statistik describe. Lalu selanjutnya adalah interpretasi statistik deskriptif. Is fraud dari 331 data terdapat satu nilai hilang, berarti dari dataset tersebut di kolom is fraud itu ada satu kolom yang nilainya nggak ada, dan rata-ratanya adalah 0,23 menunjukkan sekitar 23% transaksi merupakan fraud dan sisanya adalah non-fraud. Lalu lanjut ke data preparation atau cleaning data. Yang pertama adalah penanganan tipe data dan inkonsistensi. Saya menggunakan format mixed di Pandas untuk waktunya, supaya Pandas dapat menyimpulkan format yang berbeda untuk setiap entry. Dan begitu pula dengan data-data yang lainnya sudah disamakan. Seperti ini hasilnya. Nah ini yang mungkin yang sebelumnya dataset itu masih acak-acakan, misal di transaksi amount itu terdapat variabel string, sekarang sudah menjadi sama semua ya. Sudah menjadi sama semua, yaitu float 64. Oke, selanjutnya adalah penanganan missing values atau kesalahan nilai. Pertama, saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu seluruh kolom yang memiliki nilai. Lalu setelah itu, berdasarkan hasil identifikasi tersebut, saya akan menjelaskan strategi penanganan untuk setiap kolom yang memiliki missing values. Jadi di sini kita identifikasi dulu nih ada berapa missing value pada setiap kolom. Di sini transaction time ada 2, transaction amount ada 3, device ID ada 2, dan juga IP address ada 3. Lalu setelah itu semuanya
Dari hasil identifikasi baru strateginya adalah karena yang missing value ini sedikit, maka tidak perlu dimanipulasi. Kalau memang missing value-nya ini ada 10, 20, atau banyaknya itu sudah mencakup nilai puluhan atau ratusan, itu kita melakukan strategi dengan memanipulasi data. Sedangkan untuk nilai yang hilangnya sangat sedikit, karena masing-masing 2 dan 3, karena jumlahnya minimal dan untuk menjaga integrasi data, terutama untuk kolom krusial seperti transaksi amount dan juga time, serta pengenalan seperti device dan juga IP address, strategi yang dipilih adalah menghapus baris-baris yang mengandung nilai hilang di kolom-kolom ini. Oke. Setelah menghapus, kita deteksi lagi ternyata sudah tidak ada nilai yang hilang atau missing values di setiap kolom. Selanjutnya adalah analisis dan penanganan outliers. Mengimpor pustaka yang diperlukan adalah loadtip.pyplot dan Seaborn untuk membuat box plot. Kemudian membuat box plot untuk memvisualisasikan distribusi transaction amount untuk transaksi curang dan tidak curang, fraud atau non-fraud, dan menambahkan label dan juga judul yang sesuai agar plot menjadi jelas dan informatif. Di sini transaksi non-fraud terdapat cukup banyak outlier positif di kelompok ini yang menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar transaksi normal berukuran kecil, ada juga transaksi normal yang sah dengan nilai besar. Sebagian besar non-fraud memiliki jumlah yang cenderung rendah dengan nilai median dan kuartil yang berfokus di nilai yang lebih kecil. Lalu ada transaksi fraud atau kecurangan. Box plot untuk fraud yang menunjukkan adanya outlier baik di sisi atas maupun bawah. Namun secara keseluruhan nilai transaksi fraud cenderung tersebar pada rentang yang lebih tinggi. Jadi argumen penanganan outlier ini, argumen dari saya adalah dalam konteks deteksi fraud, outlier pada kolom transaction amount ini sebaiknya tidak dihapus atau dibatasi karena justru memiliki peran penting sebagai indikator fraud. Transaksi dengan nominal yang sangat besar atau sangat kecil dibandingkan pola normal seringkali menandakan aktivitas yang mencurigakan. Pelaku fraud bisa melakukan transaksi bernilai tinggi untuk mendapatkan keuntungan besar atau transaksi kecil untuk mencoba akun tanpa menarik perhatian. Jika outlier ini dihapus atau dicap, maka informasi penting yang dapat membantu model dalam mengenali pola fraud akan hilang. Padahal model deteksi fraud perlu belajar dari pola-pola transaksi yang tidak biasa tersebut. Oleh karena itu, outlier pada transaksi amount lebih baik dipertahankan dan dimanfaatkan sebagai sinyal penting dalam proses pemodelan, terutama karena algoritma deteksi anomali memang dirancang untuk mendeteksi ketidakwajaran seperti ini. Lalu penanganan duplikat data. Jadi jumlah duplikat baris sebelum penanganan adalah 3. Lalu setelah dilakukan penghapusan baris duplikat menggunakan drop lalu duplicates, maka duplikat datanya sudah dihapus jadi 0. Dan hasil terakhir adalah untuk nilai pada setiap kolom adalah 318 dan shape-nya ini barisnya kolomnya adalah 9. Ini adalah IDA exploratory data analysis. Ini adalah jumlah transaksi fraud per jam dalam sehari. Insight utamanya adalah waktu dini hari
periode antara tengah malam hingga pagi hari, terutama jam 2 hingga jam 6, adalah waktu paling rentan terhadap aktivitas fraud. Ini adalah jendela waktu yang harus menjadi fokus utama untuk peningkatan sistem deteksi dan pengawasan. Sistem otomatis yang beroperasi 24/7 dan peringatan dini pada jam-jam ini akan sangat krusial. Lalu selanjutnya adalah perbandingan distribusi jumlah transaksi non-fraud dan fraud. Insight utamanya adalah fraud lebih beragam dalam jumlah, lalu nilai transaksi tinggi sebagai indikator, dan juga perlu penyelidikan lebih lanjut. Kasus transaksi fraud dengan jumlah 0 atau negatif jika terdeteksi memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk memahami jenis modus operandi fraud tersebut, seperti percobaan kartu atau pengembalian dana yang tidak sah. Lalu ada jumlah transaksi fraud per hari dalam seminggu. Insight utamanya adalah fokus pengawasan pertengahan minggu, lalu perbedaan pola perilaku, dan juga integrasi dengan analisisnya. Lalu selanjutnya jumlah transaksi fraud per metode pembayaran. Insight utamanya adalah prioritas utama keamanan kartu kredit, memperhatikan gift card, dan juga analisis root cause. Dan yang terakhir, yang kelima, karena yang kelima ini adalah permintaan dari tugasnya, yaitu mencari satu lagi EDA untuk jadi mintanya 5 kan. Kalau sesuai soal itu hanya 4, maka ditambah lagi 1, yaitu berdasarkan negara, geografis negara. Jadi di sini adalah 10 negara teratas dengan transaksi fraud dan non-fraud. Kenapa danan? Memang di tabel negara tersebut terdapat kolom yang isinya itu non. Dan di sini interpretasi visualnya adalah negara dengan prioritas, insight first-nya aja deh. Target geofencing dan pengawasan, PNO harus mempertimbangkan penerapan aturan yang lebih ketat atau peningkatan pengawasan yang signifikan untuk transaksi yang berasal dari negara-negara berisiko tinggi seperti Vietnam, Nigeria, dan Rusia. Lalu ada identifikasi pola geolokasi. Keberadaan pola geografis yang jelas ini menunjukkan bahwa lokasi adalah fitur yang sangat kuat untuk deteksi fraud. Lalu diversifikasi modus operand transaksi fraud dari negara dengan proporsi fraud 100%, kemungkinan besar merupakan upaya fraud yang disengaja dan terorganisir. Sementara fraud dari negara dengan proporsi non-fraud yang tinggi seperti USA bisa jadi lebih bervariasi dalam modus operandinya, misalnya pencurian identitas, pengujian kartu. Oke, untuk kesimpulannya, rekomendasi awal pramodelan juga sudah untuk kesimpulannya, analisis data yang komprehensif ini telah mengungkapkan pola-pola penting dalam transaksi fraud yang dapat secara signifikan membantu PayNow dalam upaya memerangi penipuan dan meningkatkan keamanannya. Pertama, kami menemukan bahwa waktu terjadinya fraud sangat terfokuskan pada dini hari, yaitu pukul 2-6, menunjukkan periode kerentanan yang harus dipantau secara ketat dengan sistem deteksi otomatis yang lebih agresif. Kedua, distribusi transaksi amount menunjukkan bahwa meskipun banyak transaksi fraud bernilai kecil, proporsi signifikan fraud juga terjadi pada jumlah menengah hingga tinggi. Lalu secara keseluruhan, analisis ini memberikan rekomendasi actionable bagi PayNow untuk mengembangkan strategi pencegahan dan deteksi fraud yang lebih cerdas.
dengan memfokuskan sumber daya pada jam-jam rawan, hari-hari sibuk, metode pembayaran berisiko tinggi, dan asal negara tertentu. Pay Now dapat secara proaktif mengurangi kerugian finansial, meningkatkan kepercayaan pengguna, dan memperkuat posisi keamanan terhadap ancaman fraud yang terus berkembang. Oke, seperti itu video penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.